Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratama dari kelompok 3 Hukum Administrasi Negara akan mengulas tuntas atau berbincang-bincang di siang hari ini perihal apapun itu. Mungkin tak lama di sekitar kita ada rekan kita, saudara Adi Pamungkas, yang sangat luar biasa ini. Baik, pertama-tama bahwasanya Indonesia merupakan negara presidensial. Tentu dalam negara presidensial ada tata kelola pemerintahan. Dalam tata kelola pemerintahan tentu tidak akan lepas dari yang namanya instrumen pemerintahan. Mungkin pasti masyarakat awam bertanya-tanya, apa sih itu instrumen pemerintahan itu? Mungkin tak lama lagi di samping saya ada narasumber atau rekan kita yang lebih tahu mendalam mengenai instrumen pemerintahan. Apa kabar Adi? Alhamdulillah baik. Gimana? Pertama-tama ya Adi, saya ingin bertanya mengenai apa sih itu instrumen pemerintahan? Oke. Perihal instrumen pemerintahan gitu. Instrumen pemerintahan itu merupakan suatu hal terpenting ya dari pemerintah. Karena apa? Karena instrumen pemerintahan itu merupakan suatu alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan pemerintah atau administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya gitu. Baik, bahwasanya yang saya ketahui mengenai instrumen pemerintahan itu terbagi menjadi dua bentuk. Mungkin supaya kita lebih mengetahui lebih dalam lagi, apakah apa aja dua bentuk dari instrumen pemerintahan itu tersebut. Perihal bentuk-bentuk dari instrumen pemerintahan ya dibagi menjadi dua, bener banget, dibagi menjadi dua. Pertama itu instrumen fisik dan instrumen yuridis. Untuk instrumen fisik itu merupakan suatu alat-alat atau sarana dan prasarana gitu yang menunjang tugas-tugas pemerintah ataupun administrasi negara gitu untuk menjalankan tugasnya. Hal itu seperti misalnya alat tulis, kemudian juga transportasi, komunikasi dan informasi, dan juga gedung-gedung gitu, misalnya kayak museum ini gitu. Ini juga merupakan suatu instrumen pemerintah, instrumen pemerintahan yang diberikan pemerintah untuk UPI agar menjalankan tugasnya lah istilahnya sebagai universitas tempat mahasiswa belajar seperti itu. Kemudian juga untuk instrumen yuridis yang mana itu instrumen yang melibatkan pemerintah dan masyarakat, yang tentunya juga bisa disebut tuh jenis-jenisnya tuh kayak perundang-undangan, ketetapan-ketetapan, dan aturan-aturan lainnya yang tentunya juga bisa lah gitu dilaksanakan baik itu pemerintah ataupun masyarakat gitu. Baik, terima kasih banyak Adi telah menjawab pertanyaan yang masyarakat tentunya ditanyakan atau tidak mengenal. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, bagaimana ketika suatu negara atau pemerintahan tidak mempunyai sebuah instrumen pemerintahan itu sendiri, apa sih dampaknya bagi suatu negara atau pemerintahan itu tersebut? Mungkin Oke, siap. Pertanyaan ketiga terakhir berarti ya. Dampak jika pemerintah tidak memiliki instrumen pemerintahan. Pertama, jelas pemerintah ataupun administrasi negara itu tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik gitu kan. Misalnya kalau dari segi instrumen fisik, jika mereka nggak punya gedung-gedung ataupun alat tulis yang menunjang, mereka tidak akan bisa bekerja. Seperti misalnya kalau MPR, DPR kan punya gedungnya masing-masing gitu. Pun kementerian-kementerian memiliki gedung-gedung yang istilahnya menjadi pusat perkantoran gitu. Nah itu juga kalau nggak ada hal-hal itu, mereka
bisa berjalan tapi kurang maksimal gitu dan kurang enjoy juga. Terus juga kalau dari segi yuridis nih, misalnya jika pemerintah ini tidak memiliki instrumen yuridis, mereka itu cenderung tidak ada, pemerintah dan masyarakat itu cenderung tidak ada yang mengatur gitu kan, baik itu administrasi negara ataupun dan lain sebagainya gitu. Jadi sehingga tidak ada keterikatan ataupun kepastian hukum itu sendiri dari berjalannya pemerintah gitu. Baik, terima kasih saudara Ridwan. Pas lebih dalam mengenai instrumen pemerintahan dan lain-lainnya, mungkin dapat saya simpulkan bahwasanya instrumen pemerintahan merupakan salah satu mungkin alat yang penting atau sebuah unsur ada suatu negara. Demi berjalannya suatu negara tersebut, maka perlu adanya instrumen pemerintahan tersebut dengan apa yang tadi telah dijelaskan oleh rekan kita saudara Adi Pamungkas. Mungkin sekian daripada sesi podcast ngobrol santai atau bincang-bincang pada siang hari ini. Mungkin dari saya Rizky Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.